Selamat siang adik-adik. Kita akan mulai ibadah hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil sikap siap untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Bapa kami di surga, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami rindu membawa persembahan di hadapan Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami semua yang akan beribadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang senang karena beribadah? Ya, kita semua senang ya karena bisa terus datang beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah aja. Mari kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
bersuka karena ini adalah hari yang Tuhan tetapkan kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Mari Cici mau ajak kalian nyanyi satu pujian juga dengan bersuka. Alam raya menyanyikan kemuliaan. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama semesta bernyanyi. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Silakan duduk adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA gereja, juga bisa ditransfer melalui nomor OVO. Sekarang kita akan menyanyikan pujian Hati Senang, Hati Senang. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang amin di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang amin di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk makanan, minuman, pakaian, kesehatan, segala sesuatu yang Tuhan berikan. Untuk sukacita, untuk penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berucap syukur. Kami datang, Tuhan, membawa persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan, supaya boleh menjadi persembahan yang kudus, yang boleh diterima oleh Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dalam tempat ini. Berkati ya Tuhan untuk papa mama yang bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Cici akan memberikan pengumuman. Ada satu pengumuman, yaitu jangan lupa ingat kalau setiap hari Kamis kita ada persekutuan anak jam 6 sore. Bukan jam setengah 7 lagi, tapi jam 6. Ya, jadi adik-adik siap-siap di rumah kalau sudah mau jam 6 untuk datang ibadah persekutuan Kamis. Demikian pengumumannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Kubuka hatiku untuk firman.
surga. Kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang boleh tinggal di dalam hati kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian, membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon kepada Allah Roh Kudus untuk boleh memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, untuk boleh membantu kami di dalam mempelajari setiap firman yang ada, sehingga diri kami boleh terus diajarkan. Biarlah kami boleh terus merendahkan diri kami untuk mau diajar, untuk mau dibersihkan oleh firman-Mu. Kami serahkan waktu firman Tuhan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat siang adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah dengar tentang satu murid Yesus, namanya Petrus. Nah, Petrus ini diberitahukan oleh Tuhan. Tadinya yang boleh menerima firman Tuhan itu hanya orang-orang Israel, tetapi Tuhan kasih tahu ke murid-muridnya. Sekarang semua orang boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan ada kasih tahu ke murid-muridnya, kamu kasih tahu firman Tuhan dari Israel ke seluruh bumi. Jadi semua murid-murid Yesus memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa semua manusia kepada semua orang. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang salah satu murid Yesus yang menceritakan firman Tuhan ke semua orang. Namanya adalah Paulus. Nih, Paulus pergi dari kota ini, dia menceritakan firman Tuhan ke orang-orang banyak. Kemudian dia pergi lagi ke kota lain. Dia menceritakan apa sih? Dia menceritakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dia memberikan anaknya untuk mati bagi kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Tetapi setelah mati, ternyata Yesus juga bangkit dan naik ke surga. Dan Paulus bilang, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Tapi ada beberapa orang yang waktu dikasih tahu firman Tuhan, orang-orang itu tidak suka. Mereka kesal waktu mendengar firman Tuhan, sehingga orang-orang itu minta Paulus untuk ditangkap. Adik-adik bisa lihat tangannya Paulus diikat. Paulus mau dipenjara. Akhirnya Paulus dibawa ke kota Roma. Nanti di kota Roma ia akan ditanyakan beberapa pertanyaan. Kenapa kamu ceritain ini? Lalu nanti di Roma Paulus akan dipenjara. Nah, dari kota ini untuk ke kota Roma, Paulus dan orang-orang yang lainnya harus naik sebuah kapal. Nih, sebuah kapal. Tapi coba adik-adik lihat ke langit belakangnya. Wah, langitnya sudah mendung. Anginnya kencang sekali tuh, awannya jalannya cepat sekali. Itu tanda-tanda mau hujan besar. Paulus bilang,
ke mereka, kita tunggu saja dulu di sini, tunggu sampai badainya berhenti, tunggu sampai hujannya selesai. Tetapi mereka bilang, sudah nggak apa-apa, kita naik kapal saja, kita pasti bisa sampai. Kemudian waktu mereka naik kapal, apa yang terjadi? Coba adik-adik lihat. Wah, ada apa ini yang jatuh? Ada hujan. Lalu ada apa ini? Langitnya jadi gelap. Kemudian, wah, ombak besar, anginnya pun kencang. Kalau begini, kapalnya tenang atau goyang-goyang begini? Goyang-goyang, semua orang ketakutan. Mereka takut kalau mereka akan mati tenggelam. Tetapi malaikat Tuhan bilang kepada Paulus bahwa semua orang yang di kapal ini akan sampai dengan selamat. Tetapi ternyata ada orang yang diam-diam ingin kabur naik kapal kecil ini. Mereka ingin kabur menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang lain. Mereka mau kabur. Tetapi apa kata Paulus? Paulus bilang, hei, kamu jangan pergi, karena Tuhan bilang yang akan selamat hanya yang ada di dalam kapal besar ini. Akhirnya mereka sampai ke satu pantai. Ketika sampai di pantai itu, para prajurit tugasnya itu kan membawa orang-orang yang harus masuk ke dalam penjara sampai ke kota Roma. Tetapi para prajurit takut kalau orang-orang itu akan kabur, sehingga prajuritnya bilang mau membunuh mereka tuh. Tetapi mereka mendengarkan kata-kata Paulus. Paulus bilang, jangan dibunuh. Akhirnya mereka sampai ke satu pantai. Di pantai itu, di pulau itu namanya Pulau Malta. Nah, di Pulau Malta itu ada seorang pemimpin. Pemimpinnya ini punya papa. Ternyata papanya sedang sakit tuh, papanya sedang tiduran, sedang sakit. Waktu Paulus melihatnya, Paulus datang kepadanya dan ngapain Paulus? Coba kita lihat. Paulus mendoakan papanya sehingga papanya pemimpin ini sembuh. Oh, mereka senang. Yang menyembuhkan papanya pemimpin ini siapa sih? Paulus? Bukan Paulus. Yang menyembuhkan papanya ini siapa? Tuhan. Paulus hanya berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan papanya pemimpin ini lewat doa Paulus. Kemudian mereka naik kapal lagi dan sampai ke kota Roma. Nah, di kota Roma ini Paulus ditahan, kakinya diikat. Tetapi waktu dia ditahan, apa yang dia lakukan? Tiduran? Enggak. Dia sedang sedih? Enggak. Dia nangis? Enggak juga. Dia ngapain ya ini? Wah, dia ternyata sedang menulis surat. Ngapain Paulus nulis surat? Paulus menulis surat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di kota-kota lain. Paulus menulis surat yang isinya tentang untuk mengingatkan orang-orang yang percaya bagaimana kasih Yesus kepada kita. Bagaimana Yesus yang telah mau datang dan mati bagi kita. Paulus juga menceritakan bagaimana sih kita harus mengenal Tuhan, bagaimana kita harus sikap kita saat kita sudah mengenal Tuhan. Dan sampai saat ini adik-adik juga bisa baca loh surat-surat Paulus. Ada di mana sih? Ada di dalam Alkitab. Adik-adik bisa buka, adik-adik bisa minta papa mama kalian untuk bacain surat-surat Paulus. Nah, coba adik-adik pikirin. Kalau Paulus tidak mau kasih tahu firman Tuhan ke kota-kota lain, mungkin gak ya sekarang Cici bisa ceritain firman Tuhan ke kamu? Gak mungkin. Mungkin gak ya sekarang kamu bisa mendengarkan firman Tuhan? Tidak mungkin. Lalu kalau Paulus yang tadi di dalam penjara tidak menulis surat untuk pengikut-pengikut Tuhan yang di kota-kota lain,
Mungkin nggak sampai saat ini kita punya Alkitab yang suratnya dari Paulus? Tidak, mungkin kita tidak akan bisa baca surat Paulus kalau begitu. Tetapi karena Paulus mau dipakai Tuhan, sehingga kita pun mendapatkan berkat daripada Paulus, sehingga kita pun juga bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita bisa belajar juga tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita diberikan kesempatan untuk kita mengetahui cerita tentang murid-murid Yesus yang berjuang untuk kasih tahu firman Tuhan, kita harus ngapain? Kita harus menghargai firman Tuhan. Gimana cara menghargainya? Misalnya ketika Cici Koko sedang cerita ke adik-adik, adik-adik harusnya ngapain? Lari-larian atau sambil main? Tidak ya, kita harus sambil duduk diam, dengarkan dengan baik sehingga kita bisa mengerti. Terus juga kita bisa minta papa mama kita untuk membacakan Alkitab kita supaya kita semakin hari semakin tahu kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus melakukan seperti apa. Kalau misalnya waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak mau dipakai Tuhan, maka kita sekarang pun tidak akan bisa mendengarkan firman. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan pakai memberitakan firman Tuhan, hingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendapat Alkitab sehingga kami bisa belajar bagaimana hidup sebagai anak dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.